Bu Mukti Dadir, dosen Fakultas Assalamualaikum Budaya Bu Novi, UDIR. Vera. Waalaikumsalam, Prof. Baik, kita mulai saja seminar PKL MBKM semester 119 ini. Perkenalkan, saya Ines Nanda selaku moderator yang akan memandu jalannya acara seminar pada sore hari ini hingga selesai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja ke pemaparan materi. Kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saya izin memulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Vera, Dr. Vera Kurnia Dewi MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah sekaligus koordinator program studi kimia. Ibu Profesor Dr. Muslim Timur Jadi MSI, selaku dosen pembimbing dari kegiatan PKL kami, dan Ibu Novi Wulandari SSI, MJUNED, selaku pembimbing lapangan pada kegiatan PKL kami, sekaligus Kepala Laboratorium Biomedik, Relap Dokas, Puskesmas Polri, dan seluruh teman-teman program studi kimia. Pada kesempatan kali ini untuk deteksi cepat foodborne patogen bakteri Chronobacter sakazaki ada susu formula dengan metode real-time PCR. Ada penanda ini buat lagi. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kami kali ini adalah mengenai gambaran instansi Pusdokes Polri, latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, hasil penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, yang akan gambaran instansi dari Pusdokes Polri. Jadi Pusdokes Polri itu sendiri merupakan salah satu unsur yang mengidentifikasi identifikasi korban bencana dan pelayanan kesehatan serta kesehatan keselamatan di lingkungan Polri. Next. Adapun visi dan misi dari Pusdokes Polri yaitu terwujudnya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang prima. Dan misi dari Pusdokes Polri itu sendiri adalah yang pertama, menyelenggarakan kedokteran kepolisian untuk operasional kepolisian dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri. Misi yang kedua yaitu pelayanan kesehatan paripurna dan memfasilitasi masyarakat Polri serta berperan aktif dalam penanggulangan. Misi ketiga yaitu kesehatan kepolisian yang besar atau bersih, transparan, tebal, dan juga humanis agar dapat tercipta postur personal Polri serta sehat semesta. Misi dari Pusdokes Polri yang keempat yaitu mengelola seluruh sumber daya Polri secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan juga modern. Dan misi dari Pusdokes Polri yang kelima yaitu kemitraan dan jejaring kerja atau partnership building or networking. Next. Jadi selanjutnya adalah struktur organisasi dari Pusdokes Polri. Yang pertama ada Kapusdokes Polri atau Kepala Pusdokes Polri. Kemudian di bawahnya terdapat sekretariat atau SEP yang terdiri dari bagian operasional medikal, kemudian bagian perencanaan dan administrasi, dan yang terakhir bagian pembinaan dan fungsi. Kemudian pada Rodokpol terdapat Bidoktikes atau bidang kedokteran forensik dan kesehatan, kemudian ada bidang odontologi kepolisian dan bidang disaster victim identification atau DVI. Kemudian pada Rokespol terdapat bidang pelayanan kesehatan dan bidang kesemapaan. Kemudian Rolap Dokes terdapat bidang laboratorium DNA dan bidang laboratorium biomaterial atau material dan fasilitas kesehatan serta farmasi kepolisian. Next. Oke, berdasarkan struktur organisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka berikutnya akan kita jelaskan mengenai struktur pimpinan, di mana Pusdokes Polri dipimpin oleh Kapusdokes Polri, yaitu Irjen Pol Dr. Asep Hendra Diana, spesialis anestesiologi, terapi intensif, subspesialis konsultan terapi intensif, magister kesehatan. Kemudian sekretariat Pusdokes Polri dipimpin oleh Brigjen Pol Dr. Didit Setiobudi, spesialis telinga hidung tenggorokan kepala leher.
uh, diploma forensik medicine, kemudian Karodokpol Pusdokes Polri, ada Brigjen Pol Dr. Nyoman Edi spesialis forensik. Selanjutnya ada Karokespol Pusdokes Polri dikepalai oleh Brigjen Pol Dr. Hizbullah Huda spesialis penyakit dalam. Kemudian yang terakhir Karolabdokes Pusdokes Polri Brigjen Pol Dr. Prima Heru Yuli Hartono Magister Kesehatan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sejarah lab biomedik Karolabdokes Pusdokes Polri. Pada tahun 2016 sampai 2018, dikepalai oleh Kombes Pol Purnawirawan Dr. Anton Kastilani, Diploma Forensik Medicine MSI, sebagai penggagas berdirinya Laboratorium Dokpol pada tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2018 sampai 2021, Laboratorium Dokpol menjalin beberapa kerjasama dengan pihak eksternal seperti Australian Federal Police, kemudian pihak internal seperti BNN, Papkesda, dan LIPI, yang dikepalai oleh Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Pramujoko, spesialis forensik, diploma forensik medicine. Jadi next. Selanjutnya, pada tahun 2021 sampai 2022, dikepalai oleh Kombes Pol Dr. Heri Wijatmoko, spesialis forensik, diploma forensik medicine. Pada tahun ini mulai mengajukan akreditasi ISO 17025-2017 dan masih menjalani beberapa kerjasama dengan pihak-pihak eksternal maupun internal. Terakhir, tahun 2022 sampai sekarang, dikepalai oleh Brigjen Pol Dr. Prima Heru Yuli Hartono MKes. Pada tahun ini terjadi perubahan nama dari Laboratorium Dokpol menjadi Laboratorium Biomedik Karolabdokes Pusdokes Polri pada tahun 2023 ISO 17025-2017. Boleh di next. Pada Karolabdokes Pusdokes Polri itu terdapat dua bidang, yaitu bidang laboratorium DNA dan bidang laboratorium biomedik. Nah, untuk kami menjalani praktik kerja pada bidang laboratorium biomedik. Jadi kita masuk ke dalam visi dan misi laboratorium biomedik Karolabdokes Polri, yaitu menjadi laboratorium yang terkemuka, terakreditasi dan berstandar internasional dalam melayani penelitian, pengujian, dan pelatihan melalui pengembangan biomedik untuk mendukung fungsi dan peran Dokes Polri di bidang kedokteran, kepolisian, dan kesehatan kepolisian sebagai laboratorium yang tepat, cepat, dan akurat. Lalu memiliki misi yaitu menyelenggarakan kedokteran kepolisian untuk operasional kepolisian dan menyelenggarakan dan mengembangkan kedokteran kepolisian untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri serta pelayanan laboratorium secara profesional, modern, dan akuntabel. Di next. Lalu ada fungsi dan tugas pokok dari Laboratorium Biomedik Pusdokes Polri ini, di mana memiliki fungsi sebagai pelaksana pemeriksaan mikrobiologi, pelaksanaan pemeriksaan toksikologi, pelaksanaan pemeriksaan histopatologi forensik, pelaksanaan pemeriksaan molekular biologi dan dalam negeri luar negeri. Adapun tugas pokoknya yaitu membina dan menyelenggarakan kegiatan dan dukungan operasional baik di tingkat pusat dan dukungan kewilayahan. Next. Struktur Laboratorium Biomedik Karolabdokes Pusdokes Polri saat ini, di mana lab biomedik saat ini dikepalai oleh Ibu Novi Wulandari SSI M Biomed, di mana pada laboratorium biomedik ini juga adanya 4 unit, yaitu unit mikrobiologi, unit histopatologi forensik, unit toksikologi, dan unit biologi molekuler genomik. Dalam tiap unit ini adanya tenaga ahli yang sesuai dengan jenjangnya, yaitu dalam unit mikrobiologi adanya Ibu Ibtu Ayu Safitri SSI, dalam unit histopatologi forensik adanya Dr. Bunga dan Dr. Tiarani, dalam unit toksikologi adanya Ibu Yupindra SSI, Bapak Ibda Dr. Asep Sulaiman, Manchester Kedokteran Klinik Patologi, Bapak Gilang Alimadia Analisis Kesehatan, dan Ibu Christine Alimadia Farmasi. Lalu dalam unit biologi molekuler adanya Ibu Novi Wulandari SSI dan Dr. Soraya. Boleh di next. Berikut adalah ruangan laboratorium biomedik Karolabdokes Pusdokes Polri. Dalam web ini ada
ruangan itu ada ruang preparasi kimia, ruang kubur, ruang ekstraksi DNA, ruang histologi forensik, ruang toksikologi forensik, ruang biologi molekuler, ruang preparasi amplifikasi, dan ruang gudang barang bukti. Berikut adalah timeline dari PKL kami selama kami melakukan kerja di lab biomedik, di mana kami melakukan PKL dari bulan Agustus sampai dengan bulan November. Dan berikut adalah beberapa kegiatan kerja inti yang kami lakukan, di mana pada bulan Agustus ada yang pengenalan K3L dan tata tertib lab, lalu pengenalan administrasi, pengenalan lab biomedik, lalu pengenalan lab mikrobiologi, karena kami akan melakukan penelitian terkhusus pada unit mikrobiologi. Lalu pada bulan September adanya review jurnal nasional maupun internasional, lalu kalibrasi mikropipet dan sterilisasi baik ruang maupun alat. Lalu pada bulan Oktober adanya kerja ekstraksi DNA, lalu kami juga mendeteksi Chronobacter sakazaki menggunakan PCR, adanya kegiatan juga Tikjur Dokpol, kunjungan Kompas TV, dan kunjungan Kemenkes. Terakhir di bulan November, kami melanjutkan deteksi Chronobacter sakazaki menggunakan real-time PCR dan penyusunan laporan akhir PKL kami. Next. Baik, selanjutnya kita memasuki latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Jadi ada pun latar belakang dari mengapa dilakukannya penelitian ini adalah karena setelah terjadinya banyak kasus keracunan tangan yang menurut WHO pada tahun 2015 tercatat bahwa 1 dari 10 orang menderita foodborne disease atau setara dengan 100 juta kasus pada setiap tahunnya. Di mana sampai saat ini dari 56 juta kasus kematian, 420.000 kematian tersebut disebabkan oleh foodborne disease. Next. Nah, salah satu penyebab foodborne disease itu dari kontaminasi bakteri Chronobacter pada tangan. Chronobacter sakazaki ini merupakan salah satu bakteri patogen yang terdapat pada susu formula bayi. Nah, menurut PAL pada tahun 2019, Chronobacter sakazaki ini banyak dikaitkan dengan wabah enterocolitis, meningitis, dan juga sepsis pada neonatus atau bayi, dan telah dilaporkan terjadi 40-80% kasus kematian pada bayi yang terinfeksi dengan Chronobacter sakazaki. Nah, untuk jalur patogenesis dari kontaminasi Chronobacter sakazaki pada susu bubuk formula bayi, yaitu terjadinya kontaminasi silang antara bakteri Chronobacter sakazaki pada susu bubuk formula bayi. Nah, ketika bayi atau neonatus ini mengonsumsi susu formula yang telah terkontaminasi, maka bakteri Chronobacter sakazaki ini akan melakukan pelekatan pada lapisan permukaan jaringan usus. Nah, pelekatan pada saluran gastrointestinal ini dilakukan oleh salah satunya yaitu protein OMPA yang dimiliki oleh Chronobacter sakazaki. Nah, protein ini diidentifikasi sebagai protein utama pada penempelan bagian fibronectin pada bagian usus. Nah, bakteri Chronobacter sakazaki ini juga dapat menyerang sel endotel intravaskular otak manusia dan menembus penghalang darah otak atau blood-brain barrier. Nah, bakteri Chronobacter sakazaki ini juga dapat memasuki sel endotelium otak melalui interaksi protein bakteri yang tadi misalnya protein OMPA dengan reseptor endotel. Pada bayi yang notabene belum memiliki sistem imun dan barrier epitelium usus yang sempurna, jadi bakteri Chronobacter sakazaki ini akan dengan sangat mudah untuk masuk dalam sistem pencernaan dan mengkolonisasi diri sehingga menyebabkan necrotizing enterocolitis atau NEC. Next. Baik, masuk ke dalam tinjauan pustaka. Boleh next. Jika tadi pada latar belakang telah disebutkan mengenai foodborne disease, jadi kita mengenal terlebih dahulu istilah foodborne disease. Jadi foodborne disease ini adalah istilah penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri patogen, virus, parasit, dan zat kimia. Salah satu bakteri patogen yang dapat menyebabkan foodborne disease yang seperti tadi sudah disebutkan yaitu Chronobacter sakazaki ini merupakan anggota dari famili Enterobacteriaceae, genus Enterobacter. Jadi Chronobacter sakazaki ini termasuk bakteri gram negatif yang tidak berspora, berbentuk batang dan memiliki flagella peritrichus dan bersifat anaerob-fakultatif. Bakteri ini berukuran 1x3 mikrometer dan dapat tumbuh di suhu 6-47 derajat Celcius.
Bakteri ini dinyatakan lebih resisten terhadap kekeringan dibandingkan bakteri E. coli, Salmonella, dan Enterobacteriaceae lainnya dan dapat bertahan dalam kondisi kering lebih dari 2 tahun. Maka dari itu, bakteri ini banyak ditemukan pada makanan kering seperti susu formula, teh herbal, dan jenis tepung-tepungan. Bakteri ini juga bersifat motil patogenik bakteria. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekstraksi DNA. Sebelumnya kita akan membahas apa itu DNA dulu. DNA adalah polinukleotida untai ganda yang memiliki sifat genetik atau kita sebut juga sebagai molekul warisan. Nah, DNA inilah yang berperan penting untuk proses deteksi dengan real-time PCR, maka harus kita ekstraksi sebelumnya. Nah, ekstraksi DNA sendiri adalah metode untuk memurnikan DNA dengan menggunakan metode fisika atau kimia dari sampel dengan cara memisahkan DNA dari membran sel, protein, dan komponen seluler lainnya. Nah, untuk proses ekstraksi DNA secara singkat dijelaskan pada bagian di bawah, yaitu yang pertama kita akan melakukan sample preparation atau preparasi sampel. Diurutkan maka dikerjakan pada langkah berikut. Kemudian selanjutnya dilakukan pemecahan dinding sel dengan cara menambahkan reagen lisis. Kemudian selanjutnya dibersihkan dari kontaminan-kontaminan zat lainnya yang bukan termasuk DNA. Selanjutnya DNA dipresipitasi atau diendapkan. Misalnya kalau misalkan proses ekstraksi itu ada pelet yang supernatan dan DNA terdapat pada pelet sehingga berada di bawah. Kemudian dilakukan rehidrasi atau dengan cara penghilangan air agar hanya ada DNA pada isolat. Atau di bawah bisa dijelaskan juga dari mulai sample preparation, kemudian dilakukan DNA binding atau DNA itu terlebih dahulu dengan suatu reagen. Kalau misalkan dalam proyek kami ada yang menggunakan magnetic beads, kemudian dilakukan pencucian atau washing agar tidak ada kontaminan zat lainnya. Kemudian selanjutnya DNA yang sudah di binding tadi, yang sudah diikat tadi, dikeluarkan atau dielusikan supaya dia menjadi sebuah isolat DNA. Selanjutnya, isolat ekstraksi DNA tadi, kami melakukan pengujian kuantitatif menggunakan nanodrop spektrofotometer yang akan mengukur absorbansi pada panjang gelombang A260 per A280 yang nantinya akan memberikan informasi mengenai pemurnian sampel serta konsentrasi DNA yang didapatkan. Dilakukan analisis dengan volume kecil 1 liter dan pada panjang gelombang ini kita diukur karena pada panjang gelombang 260 nanometer adalah panjang gelombang maksimum yang diserap oleh DNA dan pada panjang gelombang ini terjadi resonansi pada struktur purin dan pirimidin dari basa nukleotida. Sedangkan pada panjang 280 nanometer adalah panjang gelombang maksimum yang diserap oleh protein di mana nantinya asam amino aromatik mengalami resonansi sehingga terjadi delokalisasi elektron. Nantinya jika nilai pemurnian lebih dari 2 menunjukkan adanya kontaminasi RNA, sedangkan nilai di bawah 1,8 menunjukkan adanya kontaminasi protein. Pada nilai konsentrasi sendiri yang dapat terbaca itu 2-7.500 nanogram per mikroliter. Nantinya kalau misalnya nilai konsentrasi minus, maka konsentrasi sangat kecil sehingga tidak dapat dibaca oleh alat. Pada sebelumnya konsentrasi DNA minimum yang direkomendasikan untuk proses PCR itu 50 nanogram per mikroliter. Baik, selanjutnya adalah real-time PCR. Jadi, prinsip dasar dari real-time PCR itu adalah pemantauan amplifikasi DNA melalui produksi fluoresen, di mana peningkatan fluoresen ini ditandai dengan terbentuknya grafik. Biasanya grafik sifat ini juga dia menangkap zat warna kan, harus ada zat warnanya. Nah, warna yang umumnya digunakan sebagai pewarna fluoresensi dalam proses PCR ini adalah cyber green. Nah, cyber green sendiri itu merupakan statusnya berfluoresens yang digunakan untuk memberi warna pada DNA. Hal ini karena cyber green ini memiliki kemampuan sebagai interkalar, yaitu kemampuan cyber green ini untuk mengisi di antara basa-basa nukleotida pada DNA. Nah, adapun komponen yang harus ada pada saat dilakukan proses PCR adalah yang pertama ada primer, lalu ada DNA template, ada enzim DNA polymerase, NTPS,
buffer PCR, dan juga MBCL2. Ada tahapan yang terjadi selama proses PCR, yaitu ada denaturasi, di mana tahap denaturasi ini dilakukan pada 94-96 derajat Celcius. Tahap energi dilakukan pada jarak 68 derajat Celcius, dan tahap ekstensi dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius. Boleh di next. Cyber green yang berinteraksi dengan DNA. Mungkin sebelumnya sudah dibahas oleh Gita bahwa dalam prinsip dari real-time PCR itu adalah pemantauan amplifikasi DNA dari adanya pendaran dari senyawa cyber green ini. Jadi sebelumnya cyber green adalah pola yang dia berinterskalasi pada urutan basa atau nukleotida. Seperti yang kita tahu bahwa DNA ini kan memiliki gugus fosfat ini sendiri bermuatan negatif. Nah, pada senyawa cyber green ini terdapat muatan positif yang ada di lingkaran merah pada gambar yang ada tulisannya Fg. Nah, ini kita lihat bahwa nitrogen bermuatan positif dan dia akan berinteraksi dengan DNA yang bermuatan negatif secara elektrostatik. Nah, dari interaksi tersebutlah terjadi eksitasi elektron. Nah, setelah terjadi eksitasi elektron, maka akan terjadi yang namanya resonansi. Setelah beresonansi, maka cyber green ini akan berpendar atau menyala seperti yang ada di gambar di kanan. Jadi kalau bertemu dengan yang untai tunggal, tidak akan bisa untuk berpendar atau menyala. Tapi kalau misalkan dia bertemu dengan untai DNA ganda target, maka dia akan berinterkalasi atau menyisip, kemudian berpendar atau menyala. Sehingga nyala atau pendarannya inilah yang akan dideteksi oleh detektor pada real-time PCR. Selanjutnya mengenai kurva amplifikasi. Jadi kurva amplifikasi ini terbentuk sejak proses amplifikasi itu dimulai. Fungsi dari kurva amplifikasi ini sendiri adalah untuk menggambarkan bagaimana proses amplifikasi dalam thermal cycle. Dalam kurva amplifikasi ini juga proses amplifikasi dapat dilihat berdasarkan intensitas fluorescence. Peningkatan fluorescence ini seperti pada gambar di samping ini, garis berwarna hijau itu merupakan garis sigmoidnya. Nah, garis sigmoid ini akan terbentuk dengan baseline dan juga threshold yang telah ditentukan secara otomatis oleh instrumen real-time PCR sendiri. Cycle threshold atau ini merupakan titik total antara dan menyebabkan sinyal menurun. Melting temperature, di mana melting temperature ini merupakan suhu di mana 50% amplikon dari DNA itu akan terpisah dari untai ganda menjadi untai tunggal. Next. Masuk ke dalam metodologi penelitian. Boleh di next. Berikut adalah langkah besar yang kami lakukan selama kami melakukan laporan akhir PKL kami, di mana dalam episode laporan ini kami mensterilisasi alat dan lingkungan kerja, lalu kami membuat pembuatan media BPW, lalu kami melakukan culture atau enrichment, lalu kami melakukan ekstraksi DNA, selanjutnya pemeriksaan konsentrasi dan kemurnian, lalu kami melakukan deteksi dengan menggunakan real-time PCR. Next. Jadi untuk sterilisasi alat dan lingkungan kerja ini, untuk sterilisasi lingkungan kerja, kami melakukannya dengan penyemprotan larutan hipoklorit 0,5%, kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan larutan alkohol 70%. Dan untuk sterilisasi alat, kami lakukan dengan penyemprotan larutan alkohol 70%, lalu kami lanjut dengan mengautoklavir. Selanjutnya adalah pembuatan media BPW atau media buffer captain water.
di mana media BTW ini dibuat dengan menimbang bubuk BTW sebanyak 1,72 gram dengan raca analitik, kemudian dilarutkan dengan 76,5 ml aquades pada Erlenmeyer. Kemudian media BTW ini dimasukkan ke dalam autoclave untuk proses sterilisasi. Nah, dalam proses sterilisasi ini, Erlenmeyer ini ditutup dengan aluminium foil yang berfungsi atau bertujuan untuk menghindari kontaminasi dari mikroorganisme lain yang masuk ke dalam media BTW yang sudah kami buat. Nah, autoclave ini nantinya akan diatur pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, dan media BTW ini akan diambil dari autoclave setelah suhu dalam autoclave itu sudah menurun. Boleh di next. Kultur atau enrichment. Setelah kita membuat medianya, kita pilih sendiri. Jadi itu susu, benkau, rasa vanila yang kita preparasi dengan cara melarutkannya dengan pertama ditimbang dulu 8,5 gram dengan rasa analitik, kemudian dilarutkan dengan media BTW 76,5 ml yang sudah di autoclavasi 37 derajat Celcius. Nah, inkubasi ini berfungsi untuk mendapatkan jumlah yang ini setelah nantinya sudah di enrichment, sampel nanti akan diambil dan dimasukkan dalam tub, lalu disentrifugasi untuk memisahkan antara pelet dan kemasan. Masuk ke dalam proses sintesis di mana ditambahkan TE bakar disozin. Lalu di vortex kembali dan supernatannya dibuang karena dalam kit ini hanya DNA berada dalam pelet. Nantinya pelet akan ditambahkan proteinase K yang berfungsi untuk menghilangkan kontaminasi. Boleh di next. Lalu selanjutnya pelet nanti ditambahkan RNase untuk mendegradasi pengotor, yaitu RNA, lalu dilakukan penambahan etanol 98% yang berfungsi untuk mengendapkan DNA yang berada pada fase air. Nah, nanti dipindahkan ke dalam kolom yang terdapat silika dan disentrifugasi untuk menurunkan fase cair yang berisi pengotor. Dilanjutkan dengan proses washing, di mana pada proses ini dilakukan untuk membersihkan DNA dari pengotor yang tersisa. Ditambahkan wash buffer yang berisi etanol 96% untuk membersihkan DNA dari pengotor yang masih terdapat pada filter silika serta sodium asetat yang berfungsi agar DNA tetap mengendap pada silika. Lalu dilanjutkan sentrifugasi untuk memastikan DNA mengendap pada pelet. Boleh di next. Masuk ke dalam proses elusi, di mana ditambahkan TA buffer yang bertujuan untuk melarutkan DNA pada silika dan menjaga kestabilan DNA selama penyimpanan. DNA yang sudah dilarutkan menggunakan TA buffer itu disentrifugasi untuk memisahkan pelet dan supernatan. Nantinya pada supernatannya ini terdapat DNA yang sudah dielusi menggunakan TA buffer, dan pada proses ini peletnya yang akan dibuang. Isolat yang sudah dihasilkan dari proses ekstraksi ini disimpan dalam freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya, kit ekstraksi yang digunakan adalah Magnus DNA multisample kit. Jadi pada kit ini dibuat sampel bubuk juga seperti pada Biogen. Jadi sampel bubuk susu bubuk formula ini diambil sebanyak 200 ml dan diletakkan pada masing-masing tub. Kemudian pada masing-masing tub ini ditambahkan TK buffer dan juga proteinase K. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, setelah diinkubasi, kedua tub ini ditambahkan kembali, yaitu multisample DNA lipid buffer, dan juga di vortex selama 3 menit. Setelah itu disemai pada kecepatan 12.000 kali gravitasi selama 3 menit, dan supernatan dipindahkan ke tub downing router yang sudah disediakan pada kitnya. Selanjutnya dilakukan serangkaian proses binding, di mana pada masing-masing tub ini ditambahkan isopropanol dan di vortex kembali selama 3 menit, kemudian ditambahkan DNA binding bits
dan juga NFW atau nucleus water, serta di vortex selama 3 menit. Kemudian kedua tube ini diletakkan pada magnetic stand selama 5 menit. Selanjutnya supernatant itu dibuang, dan DNA yang menempel pada dasar tube akan diproses pada langkah selanjutnya. Next. Nah, setelah DNA sudah dipisahkan, dilakukanlah proses washing atau pencucian. Jadi pada kedua tube ini yang sebelumnya sudah ditempelkan ke magnetic stand ini dilepaskan dan ditambahkan solution 1, kemudian di vortex selama 10-20 detik. Setelah itu diletakkan kembali pada magnetic stand dan ditunggu selama atau saat supernatant sudah bening. Kemudian supernatant itu dibuang dan masing-masing tube itu dilepas dari magnetic stand dan ditambahkan kembali solution dan di vortex kembali selama 10 detik. Nah, setelah itu diletakkan kembali tube yang tadi sudah ada sampelnya tadi pada magnetic stand dan ditunggu kembali selama 1 menit atau saat supernatant itu sudah mengubah warna menjadi agak lebih bening. Kemudian supernatant tersebut dibuang dan langkah selanjutnya yaitu penambahan solution 1 dan 2 seperti langkah-langkah sebelumnya. Jadi langkah yang tadi penambahan solution 1 dan 2 itu yang gunanya itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi residu pada isolat. Kemudian tube itu di spin down untuk menurunkan residu cairan pada bit. Lalu residu cairan yang masih ada di dalam bitnya itu dibuang menggunakan mikropipet. Hati-hati. Kemudian tube itu dibuka untuk mengeringkan sisa-sisa cairan atau residu cairan selama kurang lebih 3 menit dan tidak boleh terlalu lama. Next. Kemudian DNA yang sudah bebas dari residu cairan akan diuji untuk menghasilkan isolat DNA. Nah, tube yang sudah dikeringkan sebelumnya ditekan dengan persatu dan dilakukan filtering untuk menghomogenikan elution buffer 1 dengan bitnya yang tadi sudah ditambahkan. Setelah itu diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit dan di vortex kembali selama 5 menit. Kemudian ditambahkan kembali elution buffer 2 dan di vortex selama 20-30 detik pada kedua tube tersebut. Lalu tube itu diletakkan kembali pada magnetic stand selama 5 menit atau hingga supernatant ini juga mengalami perubahan warna kembali menjadi agak lebih bening. Kemudian supernatant tersebut dipindahkan ke dalam tube baru pada ukuran tube 1,5 mili dan supernatant ini sudah merupakan isolat DNA yang berhasil diisolasi. Dan isolat DNA ini disimpan pada freezer pada suhu 20 derajat Celcius sebelum kami gunakan untuk proses analisis yang selanjutnya. Ekstraksi DNA menggunakan McMath score. Jadi sama seperti sebelumnya, hasil kultur diambil 200 mikroliter, diletakkan di tube, kemudian ditambahkan PK buffer dan protein ACK, dihomogenkan dan inkubasi, dan selanjutnya adalah proses lysis dan binding DNA. Jadi ditambahkan dulu lysis solution untuk melisiskan sel, kemudian ditambahkan binding solution buat mengikat DNA-nya. Selanjutnya dihomogenkan dan diinkubasi, dan selanjutnya disentrifugasi untuk memisahkan pelet dan supernatannya. Mbak Dena? Nah, tadi karena sudah kepisah antara supernatan dan peletnya, supernatan dipindahkan ke tube 1,5 mili yang baru, kemudian ditambahkan magnetic beads. Nah, penambahan magnetic beads ini adalah sebagai pengikat DNA-nya, supaya DNA-nya nanti akan terikat atau terbinding di magnetic bead. Selanjutnya dihomogenkan dan di-spin down dan diletakkan pada magnetic stand. Pada magnetic stand ini akan terjadi pemisahan yang mana yang DNA dan kontaminan lainnya. Saat ini DNA ini dia akan menempel pada bagian bawah tube di bagian dindingnya. Jadi kita mengambil di bagian supernatannya, dibuang, dan pelet yang ada di bawahnya ini akan dilakukan proses selanjutnya. Mau di next. Nah, sama seperti sebelumnya, di spin down, diletakkan magnetic stand, kemudian supernatannya dibuang karena sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah penambahan magnetic beads tadi, itu kita akan melakukan pencucian atau washing. Nah, di bagian ini
ini akan ada penambahan wash solution untuk memisah atau untuk membersihkan DNA agar tidak ada kontaminan-kontaminan lainnya. Sama seperti sebelumnya, dihomogenkan, di spin down, kemudian diletakkan kembali pada magnetic stand, dan kembali supernatannya dibuang. Pada proses ini sudah masuk ke proses elusi, jadi dilakukan penambahan elution buffer di vortex dan diinkubasi kemudian di spin down, dan selanjutnya diletakkan pada magnetic stand. Pada proses ini bukan peletnya lagi yang diambil, tapi supernatannya, karena sudah dilakukan proses elusi, maka DNA-nya yang tadi udah kita binding atau kita ikat itu dikeluarkan ke supernatannya, sehingga supernatan yang diambil dengan pipet dan dipindahkan ke tube 1,5 mili yang baru kan ke freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya adalah uji kuantitatif isolat DNA yang dilakukan dengan mengukur kemurnian dan juga konsentrasi pada isolat DNA yang sebelumnya sudah kita isolasi. Pada bakteri Corynebacter sakazaki menggunakan analog spektrofotometer sebanyak 2 mikroliter isolat DNA pada panjang gelombang A260 per A280. Nah, pertama yang dilakukan adalah meletakkan NFW atau nucleus separator water pada sampel flat menggunakan mikropipet. Nah, nucleus separator water ini digunakan untuk sebagai bangko atau larutan pengoreksi. Selanjutnya, isolat DNA ini masing-masing dipipet sebanyak 2 mikroliter pada sampel flat. Nah, nilai konsentrasi dan kemurnian pada masing-masing isolat ini dapat diukur dan dilihat pada layar yang tertera nanti pada instrumen itu. Next. Selanjutnya, deteksi bakteri Corynebacter sakazaki menggunakan alat retensi PCR dari sampel susu yang sudah diekstraksi sebelumnya. Nah, sebelum deteksi menggunakan ini, yang dilakukan adalah PCR kabinet yang kami gunakan untuk proses koktail komponen PCR. Protokol pendeteksian yang kami lakukan ini menggunakan master diagnostic real-time PCR detection kit, dan koktail yang perlu disiapkan pada pendeteksian ini antara lain adalah kontrol positif, kontrol negatif, dan juga sampel. Nah, koktail yang dilakukan ini dilakukan langsung pada 96 lab menggunakan pipet. Komposisi atau koktail dari kontrol positif, komponen PCR yang disiapkan antara lain ada 5 mikroliter isolat DNA template, 5 mikroliter primer, dan juga 10 mikroliter master mix. Komponen kontrol negatif yang disiapkan antara lain ada 20 mikroliter master mix plus NFW, dan pada koktail sampel diperlukan 5 mikroliter isolat sampel, 5 mikroliter primer, dan juga 10 mikroliter master mix. Jadi total dari masing-masing koktail sendiri adalah 20 mikroliter campuran. Nah, setelah melakukan koktail pada 96 well plate, lalu plate tersebut disegel dengan perekat yang bernama optical adhesive film yang bertujuan agar tidak terjadinya kontaminasi pada mikroorganisme lainnya. Nah, proses real-time PCR ini sendiri berjalan selama kurang lebih 99 menit. Nah, hasil dan pembahasan. Pertama adalah hasil dari nanodrop spektrofotometer. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setelah isolat berhasil kita isolasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan konsentrasi dan kemurnian pada hasil isolat kami. Nah, untuk kit yang kita gunakan ada 3, yaitu Fiogin, multisample, dan core. Untuk Fiogin dan multisample kita dapat lihat untuk kemurnian ini ada di A260 per A280, itu berada di nilai rentang 2 dan lebih dari 2. Nah, apabila nilai kemurnian ini lebih dari 2, maka diduga bahwa terdapat kontaminasi dari protein. Nah, untuk konsentrasi dari Fiogin dan multisample masih aman, masih terdeteksi oleh nanodrop. Yang terakhir adalah dari kit LECMAX score. Nah, untuk kit LECMAX score ini, untuk sampel 2-nya, itu dia dari mulai kemurniannya di A260 per A280-nya ini sangat kecil. Sangat kecilnya itu berada di bawah 1,8. Kalau berada di bawah 1,8, artinya diduga terdapat kontaminasi dari RNA.
dan konsentrasinya itu sangat jelek, itu minus. Nah, kalau misalkan minus ini berarti konsentrasi DNA pada isolatnya sangat kecil sehingga pada nanodrop spektrofotometer ini tidak bisa mendeteksi konsentrasi DNA dari isolat yang diisolasi dari Black score. Selanjutnya, kita mendapatkan hasil kurva amplifikasi dari real time PCR, yaitu berikut adalah hasil kurva amplifikasi dari ekstraksi dengan kit Fiogin Bini plus DNA ekstraksi sistem, di mana amplifikasi pada pertama gambar kontrol positif bisa kita lihat di kanan kiri atas, teramplifikasi pada CT 13,353 dan pada sampel susu 1 gambar kanan atas mulai teramplifikasi pada siklus 2,033 dan sampel susu 2 gambar kiri bawah itu teramplifikasi pada rentang 16,732 dan untuk kontrol negatif tidak terjadi amplifikasi dapat dilihat pada garis kontrol negatif berada di bawah ambang batas atau threshold. Selanjutnya adalah hasil kurva amplifikasi dari Max dan A multisample. Jadi berdasarkan data CT pada kurva amplifikasi, kontrol positif ini mulai teramplifikasi pada CT ke 16 sampai dengan 18. Sedangkan sampel bubuk formula 1 mulai teramplifikasi pada CT ke 24 dan sampel bubuk formula 2 mulai teramplifikasi pada CT ke 26. Nah, jarak perbedaan siklus antara kontrol positif dengan sampel susu bubuk formula 1 maupun susu bubuk formula 2 ini berada dalam rentang 8 sampai 10 siklus berdasarkan literatur DORAC 2006. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua sampel susu bubuk formula ini terjadi amplifikasi bakteri target karena perbedaan siklus antara kontrol positif dengan sampel tersebut berada di bawah 10 siklus. Nah, pada kurva amplifikasi kontrol negatif, garis ini berada di bawah garis threshold. Jadi berdasarkan hal ini, pada kontrol negatif ini terbukti bahwa tidak terjadinya amplifikasi DNA target dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kontrol negatif ini kami gunakan untuk memastikan bahwa tidak adanya lagi kontaminasi lain dari kromosom. Jadi seperti yang sudah terpapar pada slide ini, bahwa memang tidak ada amplifikasi pada kontrol negatif. Selanjutnya, hasil kurva amplifikasi dengan kit Max score. Nah, untuk kontrol positifnya, masih sama dengan kit sebelumnya, yaitu terjadi amplifikasi pada rentang CT 16 sampai 18. Sedangkan pada sampel susu bubuk formula 1, mulai teramplifikasi pada nilai CT 24 dan yang 26, kemudian pada sampel susu bubuk formula 2, mulai teramplifikasi pada CT 28. Nah, antara kontrol positif dan sampel susu 1 dan sampel susu 2, ini terjadi perbedaan siklus yang sudah dibahas oleh Gita sebelumnya, bahwa perbedaan siklusnya ini masih di bawah atau berada pada 10. Jadi kalau misalkan di atas 10, maka yang teramplifikasi itu bukan bakteri target. Nah, selanjutnya untuk kontrol negatif itu tidak terdapat garis di atas garis threshold. Garis threshold ini yang berwarna merah. Jadi tidak terbukti bahwa tidak terjadi amplifikasi bakteri lain. Baik, selain kurva amplifikasi, didapatkan juga data hasil real-time PCR, yaitu melting curve, untuk melihat spesifitas dari hasil amplifikasi. Berikut adalah melting curve dari kit Fiogin, di mana melting curve kontrol positif dengan kit ini terdapat pada nilai 81,86 derajat Celcius. Untuk melting curve sampel duplo kit Fiogin pada sampel susu bubuk formula 1 berada pada nilai 81,67 derajat Celcius dan memiliki dua puncak. Apabila terdapat dua puncak ini, maka dapat dinyatakan terjadinya dimer.
Dan untuk sampel susu 2 berada pada nilai 80,95 derajat Celcius. Dan untuk melting curve kontrol negatif terdapat multiple peak. Next. Selanjutnya yaitu melting curve dari McMax DNA multisample kit. Jadi kemudian melting curve ini pada sampel susu bubuk 1 dan 2 itu juga dilakukan dengan cara diplo sama seperti Viogen dan seperti langkah sebelumnya menggunakan kit ekstraksi McMax DNA multisample kit dan memiliki nilai TM pada sampel bubuk formula 1 yaitu 76,37 derajat Celcius dan nilai TM 78,79 derajat Celcius pada sampel bubuk formula yang kedua. Nah, kedua melting curve ini hanya menghasilkan satu senjak saja. Jadi bisa dikatakan bahwa dari hasil ini tidak terjadi dimer pada saat proses amplifikasi DNA dan hanya mengamplifikasi dari DNA bakteri target saja. Next. Selanjutnya, untuk nomor sebelumnya, berada pada nilai 81,38 derajat Celcius. Kemudian untuk sampel susu bubuk formula 1 itu terdapat melting temperatur pada 77,11 derajat Celcius dan sampel susu bubuk formula 2 pada 76,74 derajat Celcius. Dan pada kontrol negatif terdapat multiple peak. Pada kontrol positif, sampel 1 dan sampel 2 tidak terdapat puncak lain atau cuman hanya ada satu puncak sehingga dapat diduga bahwa tidak terjadi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari proyek penelitian kami adalah yang pertama, pendeteksian bakteri Conobacter sakazaki pada sampel susu bubuk formula berhasil dilakukan. Ekstraksi DNA bakteri menggunakan 3 kit, yaitu yang sudah disebutkan sebelumnya, ada Viogen, McMax DNA multisample kit, dan McMax Core. Ketiganya mampu mengekstraksi bakteri Conobacter sakazaki pada sampel susu bubuk formula. Nah, DNA bakteri Conobacter sakazaki yang dihasilkan dapat teramplifikasi dengan metode real-time PCR untuk kit Viogen memiliki CT22 dan 16 serta TM untuk melting temperatur 81,67 derajat Celcius dan 80,95 derajat Celcius. Kemudian kit McMax multisample memiliki CV24 dan 26 serta melting temperatur 76,37 derajat Celcius dan 78,79 derajat Celcius. Dan yang terakhir kit McMax Core memiliki CV26 dan 28 serta melting temperatur 77,11 derajat Celcius dan 76,74 derajat Celcius. Baik, sekian presentasi dari kami. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Terima kasih narasumber atas presentasinya, sangat bermanfaat sekali ya materinya. Ini kita bisa langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Ayo rekan-rekan mahasiswa. Siapa yang mau bertanya? Ini mahasiswanya pada ngantuk atau gimana? Oke, Valia. Oke, terima kasih Bu Vera. Izin masuk ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vera, Ibu Mukti, dan kakak-kakak semuanya. Di sini perkenalkan saya Valia Rahma dari kelas Kimia B angkatan 2021. Jadi tadi saya sedikit menyimak ya penjelasan dari Kananda dan kakak-kakak lainnya. Tadi kan pada pembahasan itu ada terbentuk dimer ya. Nah, misalkan kita meneliti suatu sampel gitu. Nah, ketika
menggunakan PCR itu terbentuk dimer, itu kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin ke sampelnya gitu? Apakah kita hanya menerima, oh ya kalau emang terbentuk dimer, ya udah itu hasil yang kita dapetin gitu. Mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya nggak ya? Mungkin itu aja. Silakan narasumber apa bisa jawab sekarang atau gimana? Mungkin kami izin jawab. Untuk dimmer ini sendiri, itu biasanya saat proses desain primer, itu udah kita lihat masing-masing parameternya. Jadi kita meminimalisir sedemikian mungkin supaya primer yang nantinya kita akan gunakan buat proses real time PCR ini itu bagus, sehingga nggak ada yang namanya dimmer. Nah, mungkin dari kata yang lain. Mungkin sama sih, jadi memang harus dari awal yang kita analisis in siliconya itu, kita lihat dulu nih apakah primer yang kita gunakan itu udah menghasilkan dimmer atau belum, dan apakah ada dimmer yang dihasilkan dari primer itu sudah lebih dari ambang batas yang ditentukan atau tidak. Mungkin itu untuk minimalisir. Baik, oh ya, mungkin izin menambahkan sedikit ya Halia. Mungkin bagi teman-teman sebelumnya yang belum tahu mengenai dimmer itu eh, jadi dapat kita lihat tadi di melting curve. Jadi kalau misalnya dari data melting curve itu terdapat dua puncak atau lebih, yang tadi sudah disebutkan akan terjadi dimmer. Jadi dimmer itu ada self dimer atau cross dimer. Jadi self dimer sendiri itu primer yang berlipatan pada primer lain yang sejenis. Jadi misalnya di daerah forward yang menempel pada daerah forward, cross dimer sendiri itu primer yang berlipatan dengan primer lain yang tidak sejenis. Uh, Misalnya daerah forwardnya menempel pada daerah reverse. Mungkin untuk dimer sendiri ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, ketika membentuk buat primer itu dapat kita evaluasi terlebih dahulu sehingga ketika kita melakukan dengan PCR hasil yang kita dapatkan dapat kita hindari dimer dari kami. Terima kasih. Oke, baik Kak, makasih atas jawabannya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang lain, silakan. Tanyanya diam-diam ini ya, pakai telepati. Baik, mungkin saya sambil memancing pertanyaan saja ya, karena sudah jam 5 gitu ya. Untuk Ananda, Gusti, dan Puan, di sana mempelajari instrumen apa? Atau langsung menggunakan instrumen advance apa di sana? Ya, baik Ibu. Jadi di sini kamu banyak sekali memang belajar banyak instrumen yang sebelumnya memang mungkin belum kami coba gunakan. Jadi di sini kita menggunakan real time yang mungkin sebelumnya kamu juga sudah belajar di labnya Ibu Mukti mungkin. Cuma di sini real time-nya itu beda dengan yang ada di lab. Kita belajar itu dan juga kita belajar bagaimana sih cara pemakaian dari nanodrops spektrometer itu, dan juga uh, kita juga belajar dari instrumen Automat Express, di mana itu uh, mungkin instrumen yang memang sangat canggih dan belum kita coba. Jadi itu instrumen untuk ekstraksi DNA secara uh, uh, secara otomatis gitu, tidak dilakukan secara manual. Mungkin itu Ibu. Ya, mungkin tambahan ya Bu, jadi selain kita mengerjakan proyek kami,
kami juga kadang membantu tenaga yang ada di sini, Bu. Seperti kan banyak tiap bulan sampel seperti pemeriksaan narkoba pada urin, jadi kami menggunakan LCMS untuk mendeteksi amfetamin dan methamin, Bu, di sini, Bu. Baik, Bu Mukti mungkin mau mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, ini pertama saya mengucapkan terima kasih dulu sama Bu Novi, Dr. Novi ya, yang telah membimbing bersama. Sama-sama, Prof. Selama melaksanakan PKL di sana. Kemudian saya juga pernah mengunjungi anak-anak pada saat presentasi bersama dengan tim Pusdokes di di labnya Pusdokes. Terima kasih anak-anak sudah difasilitasi dengan sangat baik dan belajar dengan sangat baik di sana, Dr. Novi. Nah, untuk dokter, ya, Ibu ingin menanyakan kita punya kontrol positif, ya, kontrol positif. Kemudian coba dicek hanya ya PR dari masing-masing sampel itu berapa. Jadi kalau kita punya kontrol positif, maka harus membandingkan itu. Kemudian menurut kalian dari sampel di preparasi tersebut, bagaimana yang paling mendekati dengan kontrol? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian CT, karena dengan dua parameter ini, CT dan melting curve, itu yang akan kita jadikan sebagai standar di dalam pengujian menggunakan kit yang kita kembangkan. Ya, jadi pertama bandingkan dulu CT-nya terhadap CT kontrol positif. Apakah dia ada di belakang atau di depan? Kalau di depan berarti lebih besar daripada 50 nanogram. Kalau di belakang dia lebih kecil daripada 50 nanogram. Ya, kemudian yang kedua, untuk menentukan apakah dia positif atau negatif, lihat juga selain CT tadi, lihat melting curve-nya. Biasanya kita toleransinya itu plus minus 1. Jadi plus minus 1 dari CT, plus minus 1 dari melting curve. Itu yang mungkin dipastikan ya. Tadi kan ada terbentuk terbentuk melting curve yang lebih dari satu puncak dan seterusnya. Justru kita melihat bandingkan dengan kontrol positifnya, bukan dilihat dari berapa jarak antara CT yang terbentuk pada kontrol positif dengan yang sampel. Kalau sekarang kan udah langsung pakai kitnya, berarti membandingkannya dengan kontrol positif, ya. Coba gimana hasilnya, bandingannya tadi. Di kesimpulan itu Ibu agak mengganjal di situ. Kemudian mungkin klarifikasi sedikit tadi ya, menambahkan yang Valia tadi tanyakan, bagaimana kita menghindari adanya dimer, ya. Dimer itu memang terjadinya dimer, kita bisa melihat naiknya NTC, ya. Tadi NTC-nya bagus sekali, tidak naik ya, berarti tidak terjadi dimer di sini. Nah, kalau ada dimer, biasanya itu akan ada NTC yang naik. Nah, itu toleransinya itu tadi, lebih atau kurang dari 10 jaraknya. Nah, itu baru kita bandingkannya terhadap jarak antara CT kontrol dengan yang dihasilkan dari NTC-nya. Kalau dia lebih di belakang dan jauh dari 10, itu kita bisa toleransi. Jadi Valia tadi, intinya kita boleh mentoleransi harga dimer apabila dia harapan kita adalah NTC itu negatif, ya, flat ya. Tapi kalau kurvanya terbentuk, maka jaraknya jauh dari lebih dari 10. Itu artinya itu masih kita bisa toleransi. Mungkin itu tambahannya ya, Valia tadi. Baik, silahkan coba dijawab. Sebetulnya
yang positif yang mana yang dari sampel yang kalian coba diuji coba tadi? Atau tiga-tiganya sebetulnya bisa memberikan informasi kepada kita bahwa sampel tersebut terkontaminasi, tetapi ada pergeseran CT gitu dan melting curve, ya. Siapa yang mau kasih penjelasan? Nanda, Gusti, Fuad. Baik Ibu, izin untuk menjawab Ibu untuk dalam kit Fiogen ini sendiri Ibu, pada kurva hasil amplifikasinya Ibu, jika kita bandingkan dengan kontrol positif ya, yang tadi muncul pada rentang 13, pada susu bubuk sampel 1 Ibu, dia munculnya pada CT 22 Bu, jadi dia di belakang dari kontrol positif ya. Untuk sampel susu bubuk formula 2-nya, dia muncul di 16 Bu, lebih mendekati dari kontrol positif ya. Jadi yang lebih banyak bukan. Jadi yang lebih, jadi dua-duanya Ibu itu dapat disimpulkan terkonfirmasi kalau dua-duanya itu Bu terkontaminasi oleh Cronobacter sakazaki Bu. Dapat juga mungkin nanti boleh di konsentrasinya bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil dari 50 nanogram? Kalau kontrol positifnya 50 nanogram, kalau dia di belakang atau di depan, dia lebih besar atau lebih kecil dari 50 nanogram yang ada di sampel? Kalau untuk konsentrasinya sendiri, Bu, kalau misalnya dia di belakang dari kontrol positif itu, berarti konsentrasinya lebih kecil, Ibu, daripada kontrol positif ya, Bu. Oke, berarti di sampel kalian yang kalian isolasi itu ada bakterinya, tetapi kita peroleh lebih kecil dari konsentrasi yang dijadikan sebagai sampel. Karena kita sudah standarisasi sampel yang kita gunakan itu 50 nanogram, ya. Oke, next. Bagaimana melting curve-nya? Baik, Ibu. Untuk melting curve sendiri, Bu, dapat kita lihat untuk kit Fiogen, di mana kontrol positifnya itu sekitar 81, Ibu. Munculnya untuk sampel susu satunya itu sekitar, untuk di sampel susu bubuk formula 1, Ibu, itu dia munculnya di belakang kontrol positifnya, Bu, kurvanya, Bu, peak ya. Dia muncul di sekitaran. Kalau untuk susu bubuk formula 1 itu keluar 2 peak ya? Iya, Ibu, keluar 2 puncak. Terus kalau jadi masing-masing berapa? Masing-masing puncak berapa melting curve-nya? Kemudian kalau yang susu bubuk formula 2 itu mirip tidak dengan kontrol positifnya? Jadi untuk kontrol positifnya itu, Bu, dia munculnya di 81,86 untuk kit untuk sampel formula 1. Ya, Bu, 86 untuk sampel satunya itu, Bu, dia muncul di 81,67, Ibu. Jadi tapi peak yang depan, Ibu, kami belum sepertinya tertinggal, Bu, untuk peak yang di belakangnya karena kami belum mengidentifikasi lebih lanjut, Bu. Sedangkan untuk sampel susu bubuk formula 2-nya, dia itu muncul di 80,95. Iya, Bu, 93, Bu. Maaf, 80,93. Yang positifnya berapa? Kontrol positifnya berapa, Nanda? Kontrol positifnya 81,86.
derajat Celcius, Ibu. Kalian udah bandingkan dengan hasil yang diperoleh secara standar? Untuk standar kami melihat pada ini sih Bu, penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Kak Dandi. Ya Ya. Ibu. Untuk sebentar ya Ibu, agar tidak salah saya izin membuka data terlebih dahulu. Ini aja nih yang kontrol positif sama nggak dengan hasilnya Kak Dandi? Untuk ya, melting curve sholat murni Coronabacter Sakazaki itu ada di Probo, jadi ada 85,72 derajat Celcius dan 85,81 derajat Celcius. Ini kontrol positif kalian sama 85 sekian. Ya, Bu. Cuman untuk Max core dan Max multisample di 78-an gitu. Ya, kesimpulannya jadi seperti apa? Yang paling mendekati yang mana? Hasil isolasi yang mana? Untuk Biogen atau yang mana? Biogen, Ibu. Yang biogen. Oke, karena tadi kan juga hasil pengukuran yang terakhir kalau nggak salah negatif ya? Iya Ibu, yang Max score. Oke, iya. Jadi yang penting kalian sudah paham bagaimana menggunakan kit ini, begitu ya. Jadi kit ini bisa digunakan jika mendekati kontrol positifnya. Makanya di kit itu selalu disertakan mau bakteri apa yang diuji, kita sudah siapkan kontrol positifnya. Sehingga user tinggal membandingkan dengan kontrol positif, begitu ya. Oke, good, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Vera. Sekali lagi, saya haturkan terima kasih untuk Bu Novi dan teman-teman di Pusdokes. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Mukti. Mungkin selanjutnya dari pembimbing di tempat magang, Ibu Novi, dipersilakan untuk memberikan masukan. Baik, terima kasih kepada Prof. Mukti, ke Ibu Vera. Mungkin masukannya untuk rekan-rekan, rekan-rekan ini semangat sebenarnya magang di sini karena antusias. Memang ada kendala sebenarnya pada saat magang di sini, yaitu mengenai reagen. Reagennya ini sebenarnya terima kasih sebenarnya udah dibantu untuk reagen dari UNJ, sedangkan kami sebenarnya ada reagen sebelumnya, tapi reagennya ini bermasalah pada saat penyimpanan. Sebenarnya nanti pada tahun 2024 semoga nanti kita bisa ini Prof kita join lagi, kita cek karena Baik. ya karena kitnya ini adalah kit yang lama, jadi saya berharap pada saat tahun 2024 karena saya sudah melakukan pembelian untuk reagen baru, jadi kita bisa ngecek apakah kit yang digunakan Pusdokes ini rekomendasi atau tidak, karena memang kami juga butuh harus ada uji banding ya Prof ya, setidaknya ya betul sekali karena kitnya ini kan memang sudah karena kit ini udah kompatibel ceritanya dengan alat yang ada di Pusdokes, tapi kalau misalnya ada masukan, ada kit-kit yang lain, itu kami sangat senang sekali seperti itu Prof. Baik, terima kasih. Ini share screen-nya di stop dulu coba. Iya. Ya, jadi kelihatan Bu Novinya. Iya, baik. Terima kasih Bu Novi.
sebetulnya ini sekaligus juga kami bisa memperkenalkan produk yang kami hasilkan ya. Jadi nanti kita bisa coba sama-sama 12 kit yang lain gitu. Ini kita baru nyoba satu kit. Satu. Ya. Iya, mudah-mudahan kami sudah siapkan ada 12. Mudah-mudahan nanti dihasilkan juga oleh anak-anak masing-masing pegang satu bakteri. Nah, nanti jadi ada 15. Nah, itu bisa kita kerjasamakan dengan Pusdokes. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, jadi terjalin lagi ya Bu Muti ya kerjasama Ya, dengan siap Bu Pusdokes. Vera. Mungkin akan ada mahasiswa lain lagi yang akan memiliki kesempatan magang di sana. Ya. Iya, ini apa namanya? Mungkin sekaligus menginformasikan anak-anak ditawari juga untuk penelitian di sana, Bu Vera. Jadi ini nanti mungkin mohon bimbingannya juga Dr. Novi di Pusdokes ya. Mungkin untuk yang 2021 ya? 2020 ini penelitian di sana. Lanjut ke penelitian katanya. Oke. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi saja dari Prodi Kimia untuk masing-masing presenter hari ini ya. Kira-kira hal positif apa sih yang mahasiswa dapatkan selama mengikuti magang di Pusdokes? Sehingga bisa memberikan inspirasi untuk mahasiswa lainnya ya untuk mengikuti kegiatan magang. Atau ada hal perbedaan apa nggak sebelum dan setelah mengikuti magang? Ya, masing-masing nih. Ya, Bu, mungkin kalau dari saya pribadi, Bu, saya mungkin lebih di sini lebih banyak belajar mengenai berbagai instrumen yang memang sebelumnya belum saya kenal, dan juga di sini juga belajar juga disiplin, Ibu, dan banyak hal-hal positif yang di sini kami bisa dapatkan. Untuk mungkin nantinya juga akan kami share juga ke teman-teman di lab sana, di lab mikro ibu mungkin, tentang bagaimana sterilisasi ruangan dan juga instrumen-instrumen yang ada di sini, bagaimana penyimpanan instrumen yang benar, penyimpanan reagen yang benar. Mungkin ya hal-hal itu yang mungkin kami dapatkan di sini. Mungkin dari teman-teman yang lainnya. Saya benar-benar merasakan bahwa di sini kita banyak mengenal alat-alat baru, terus juga diperkenankan untuk hands-on ke alat-alat tersebut, terus juga diperkenankan juga untuk membuat proyek sendiri, yaitu pendeteksian dengan sampel susu tadi. Kemudian kita juga diperkenalkan mengenai administrasi juga, jadi kita tahu bahwa untuk pendeteksian di Pusdokes, ya, pendeteksian atau pemeriksaan sampel di Pusdokes ini itu banyak ada alurnya, nggak sembarangan. Terus juga kita juga banyak diperkenalkan dengan, jadi di awal-awal kalau misalkan di laboratorium biasanya kita harus cek suhu, kemudian cek kelembapan dan sebagainya, supaya kita tahu bahwa lab yang kita pakai ini masih sesuai buat dilakukan pemeriksaan sampel. Itu ya. Mungkin selanjutnya boleh, Mbak. Ya, mungkin tambahan saya terakhir, kalau mungkin tadi teman-teman saya sudah banyak kasih inspiratif, mungkin saya dari segi pegawainya ya Bu, saya Ibu Bapak di sini banyak memberikan informasi, terus juga ngupload ilmu sih Bu, kayak kan biasa orang melihat polisi galak, tapi di sini Ibu Bapaknya baik-baik, terus Ibu Bapak PNS juga kasih tahu alur alur bagaimana mereka bisa maksudnya bekerja di Pusdokes ini Bu. Lalu habis itu fleksibel juga Bu, misalnya kita mau tukar istilah tukar ilmu Bu, ibunya dengan sangat hati kayak oh iya begini gitu loh Bu, maksudnya bertukar pikiran juga sangat baik. Terus abis itu eh, dari segi orang-orangnya juga nyaman Bu, itu sih Bu yang menjadi hal positif yang saya lihat Bu. Baik, jadi banyak hal positif ya yang diperoleh setelah melakukan magang di Pusdokes. Atas nama Prodi Kimia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada
Pusdokes, khususnya kepada Bu Novi Wulandari yang sudah membimbing mahasiswa kami magang selama 4 bulan ya di sana, dan dilanjutkan nanti dengan penelitian sehingga kolaborasi terjalin juga nanti dengan kelompok bidang keahlian yang dipimpin oleh Profesor Mukti Ningsih. Semoga ini juga bisa memberikan inspirasi ya bagi mahasiswa kimia lainnya untuk yang berminat magang atau bahkan mungkin yang akan berkarir di Pusdokes gitu ya, karena mungkin relatif sama bidang keahliannya. Jadi tidak hanya nanti peneliti di pusat di penelitian gitu ya, di lembaga penelitian atau di perusahaan, tetapi bisa juga berkarir di institusi Polri gitu ya. Baik, terima kasih kepada Bu Novi, Prof. Mukti, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di seminar PKLM BKM semester ini. Kita akan ketemu di kalau kelas saya besok nggak ada ya, nanti tanggal 4 dan tanggal 5. Baik, dengan ini saya tutup. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Sebelum ditutup. Baik, para rekan sesi acara sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga materi yang didapatkan juga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada Ibu Mukti, dan Ibu Novi, dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami. Saya Ines Rinanda, selaku moderator, izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di